Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tidur yang membatalkan wudhu dari materi kelompok Nur Alia, yakni di sini dijelaskan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada zaman beliau masih hidup menunggu waktu Isya sampai kepala mereka terangguk-angguk karena kantuk. Kemudian mereka sholat dan tidak berwudu. Faedah hadis tersebut yakni yang pertama, tidur ringan tidaklah membatalkan wudu. Yang kedua, tidur berat yang membuat hilang rasa membatalkan wudu. Yang ketiga, tidur yang membatalkan ini tidak terlihat pada cara tidur, yaitu baring, duduk bersandar, atau tidak bersandar. Jadi, jika tidurnya itu masih merasakan sesuatu, termasuk merasakan kalau batal atau tidak, tidur semacam ini tidak membatalkan wudhu. Perbedaan pendapat para ulama. Ulama berbeda pendapat dalam masalah batalnya wudhu karena tidur. Pendapat yang pertama, tidur bukan termasuk pembatal wudhu. Pendapat ini dipegangi beberapa sahabat dan tabi'in seperti Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dan Sa'id bin Musayyib. Pendapat yang kedua, tidur termasuk pembatal wudhu secara mutlak, baik sebentar maupun lama, dengan posisi apapun. Ini merupakan pendapat sebagian sahabat dan tabi'in, dan pendapat yang dipilih oleh Ishaq bin Rahuya al-Muzani, Hasan al-Basri, Ibnu Muzir, Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, dan Ibnu Hasim. Pendapat yang ketiga, tidak semua tidur bisa membatalkan wudhu. Ada tidur yang membatalkan wudhu dan ada yang tidak membatalkan wudhu. Pendapat ini kompromi. Hadis-hadis yang berkaitan dengan pembahasan ini diantaranya hadis Anas bin Malik, hadis Safwan bin As'al, dan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan pendapat ketiga, inilah yang kuat. Insya Allah selama orang tidur masih bisa menyadari apa yang terjadi pada dirinya, maka wudunya tidak batal. Namun jika orang yang tertidur tidak sadar dengan apa yang terjadi pada dirinya, maka wudunya batal. Inilah pendapat mazhab Malikiyah menurut riwayah yang masyhur dan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Al-Utsaimin. Hal-hal yang penting dari hadis tersebut. Yang pertama, tidur yang ringan tidak membatalkan wudhu. Tidur berat yang membuat hilang rasa atau hilangnya kesadaran membatalkan wudhu. Yang kedua, tidur membatalkan ini tidak melihat posisi ataupun cara tidur, apakah tidur dengan yang cara berbaring, duduk bersandar, atau tidak bersandar. Pada dasarnya, alasan tidur membatalkan wudhu ada dua. Yang pertama, hilang akal, sama seperti gila atau pingsan. Tidur dapat membatalkan wudhu karena hilangnya akal. Iya, orang yang sedang tidur, pingsan atau gila berada dalam keadaan berhadas kecil atau batal wudhunya karena mereka kehilangan akal sehatnya. Kedua, kentut. Orang yang tidur tidak mengontrol dirinya karena hilangnya akal. Bisa saja orang yang sedang tidur itu kentut sehingga wudhunya batal. Maka ada pengecualian dalam hal tidur membatalkan wudhu ini, yaitu tidur tidak membatalkan wudhu manakala kita tidur dengan posisi duduk dan pantat kita menempel rapat pada tempat duduk. Tidur dengan posisi seperti ini tidak membatalkan wudhu karena tidak memungkinkan kita untuk kentut, kecuali kalau posisi pantat kita berubah pada saat tidur tersebut. Sekian.